berlalu, Sarah belum juga memiliki keturunan. Sementara Nabi Ibrahim semakin bertambah tua. Bu Sarah. Karena ingin Nabi Ibrahim memiliki keturunan, Sarah dengan ikhlas menyarankan agar Ibrahim menikahi Hajar. Menurut riwayat, Siti Hajar awalnya adalah seorang hamba yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Namun, dengan izin Sarah, Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Semoga Allah memberikan keturunan kepadamu melalui Siti Hajar. Udah, si ngomong itu Bu Yeni. Semoga Allah memberikan keturunan kepadamu melalui Siti Hajar. Amin. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dari pernikahan itu Allah mengaruniakan seorang putra bernama Nabi Ismail. Kelak Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan juga diangkat menjadi nabi. Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang sangat dermawan dan suka memuliakan tamu. Sudah lama tidak ada musafir yang lewat. Semoga hari ini ada tamu yang bisa kita jamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Silahkan duduk. Kami akan siapkan hidangan untuk kalian. Wahai Sarah, istriku sayang. Baik suamiku. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Minta tolong dibuatkan hidangan yang sangat enak. Baik suamiku. Makanannya sudah siap. Alhamdulillah, terima kasih istriku sayang. Sama-sama suamiku. Silahkan dimakan makanannya. Ternyata tamu yang datang bukanlah manusia biasa. Kenapa tidak dimakan makanannya? Jangan takut wahai Ibrahim. Itu adalah putusan Allah. Putusan Allah. Kami datang untuk membawa kabar gembira untukmu. Para tamu itu adalah malaikat yang diutus Allah. Mereka kagum pada keramahan dan kemuliaan akhlak Nabi Ibrahim. Allah akan memberikan seorang anak yang solih kepadamu. Bagaimana mungkin aku akan mempunyai keturunan sedangkan aku sudah tua? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama. Amin. Anak yang dilahirkan Siti Sarah adalah Nabi Ishak, penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lahirnya Nabi Ismail, Allah memberikan ujian besar kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayi Nabi Ismail ke sebuah lembah tandus yang belum berpenghuni.
yaitu daerah yang kelak menjadi kota Mekah. Padang pasir sangat panas dan gesang. Tidak ada pohon, air, ataupun manusia. Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan aku di tempat yang sunyi seperti ini? Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Ya, ini perintah Allah, istriku sayang. Oke lah, kalau begitu Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kami. Dengan hati sedih, Ibrahim meninggalkan mereka sambil berdoa kepada Allah agar keluarganya dijaga dan diberi rezeki. Beberapa hari kemudian, bekal makanan dan air habis. Ismail kecil menangis kehausan. Hajar berlari mencari air antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sampai 7 kali. Namun ia tidak menemukan air. Saat kembali kepada Ismail, tiba-tiba atas izin Allah muncul mata air dari dekat kaki Ismail. Air itu terus memuncar. Hajar berkata, Zam-Zam. Air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan. Orang-orang mulai datang dan menetap di sana. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang taat, sabar, dan rajin membantu ayahnya. Nabi Ibrahim sering datang mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah di Mekah. Saat itu Ka'bah belum berbentuk bangunan sempurna. Tempatnya sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan kembali posisinya. Ismail, anakku sayang. Iya, ayahku sayang. Allah telah memerintahkanku untuk membangun rumahnya. Apakah engkau bisa membantuku? Aku akan selalu membantu ayah. Baik, kita mulai pembangunannya. Kita akan membangun Ka'bah. Siap ayah. Mereka pun mulai mengumpulkan batu-batu di sekitar Mekah. Membangun Ka'bah dengan penuh kehati-hatian. Nabi Ismail membawa batu sedangkan Ibrahim menyusun dinding Ka'bah. Ketika bangunan semakin tinggi, Ibrahim di atas sebuah batu agar lebih mudah menyusun bagian atas Ka'bah. Batu itu dikenal Maqam Ibrahim. Sambil bekerja, mereka terus berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Aku siap membantu ayah. Aku siap membantu. Ya, batu yang semangat. Abangnya mau roboh ayah.
Nah, akhirnya Ka'bah selesai dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah. Ini belum ada Raja Abraha tapi kau udah roboh. Bu Ifah 2 hari lagi jadinya Ka'bahnya. Itu semennya kurang, Pak. Semennya sengake. Ternyata Siti Hajar berperan membantu Ibrahim dan Ismail untuk pembangunan Ka'bah. Harusnya bikin es teh. Bunda Hajar bikin Persiapkan es teh. gorengan. Atas. Oke, sudah ya. Ora usah mak, ora kuat. Akhirnya Ka'bah selesai dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia agar datang pergi haji ke Ka'bah. Sejak saat itu Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam hingga sekarang. Nabi Ismail adalah putra yang sangat dicintai Nabi Ibrahim. Selama menunggu keturunan, Allah akhirnya mengaruniakan Ismail kepada Ibrahim. Ketika Ismail tumbuh besar dan membantu ayahnya, Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Mimpi itu datang berulang kali sehingga Ibrahim yakin bahwa itu benar-benar perintah Allah. Ayah sudah bangun. Masih ngorok. Wahai anakku Ismail, Wahai ayahku, dalam mimpi aku melihat aku disuruh menyembelih. Ayo. Bagaimana pendapatku? Pendapatmu anakku sayang. baik ayah, lakukan saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Amin. Ayo sembelih. Nabi Ibrahim dan Ismail pergi menuju ke tempat penyembelihan. Dalam perjalanan, setan berusaha menggoda agar mereka membatalkan perintah Allah. Namun Ibrahim tetap teguh dan mengusir godaan tersebut. Itu apa ayah? Itu apa ayah? Aku setan. Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin kamu akan menyembelih anakmu? Karena sekian lama kamu sudah tidak mempunyai. Kelamaan ayah, lempar aja ya. Lempar. Setan datang dari 3 tempat. Siti Hajar mana ya? Oh, wahai Siti Hajar, apakah engkau rela dan tega menyembelihkan anakmu sendiri? Engkau tega, Siti Hajar? Siapa kamu? Tidak perlu tahu. Saya hanya ingin bertanya,
apa engkau ikhlas atas perintah dari Tuhan kepadamu? Kamu tidak akan bisa menggodaku. Bismillah, Allahu Akbar. Godaan datang kepada Nabi Ismail. Orang yang tahu jalan. Ismail yang ganteng. Tongkatnya bagus sekali. Iki sama. Apakah engkau mau dibunuh oleh ayahmu sendiri, Ismail? Aku tidak hafal. Yang penting aku lempar. Pergi. Dari peristiwa inilah kemudian menjadi asal mula simbol melontar jumroh dalam ibadah. Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri kepada Allah. Ismail ditidurkan dan diikat oleh Nabi Ibrahim. Seekor domba besar dibawa oleh malaikat. Ayah, tajamkan pisaunya, ayah. Mana goloknya? Allah. Oh, belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, alhamdulillah. Malaikat mengganti Ismail dengan domba ini sebagai tebusannya. Ibrahim bersyukur dan memeluk Ismail. Sudah, ayah, sudah. Ibrahim bersyukur dan memeluk Ismail. Segala puji bagi Allah yang Maha Penyayang. Ibrahim telah lulus ujian ketaatan. Ismail pun diselamatkan. Lalu Allah menggantinya dengan seekor domba besar untuk disembelih. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Kasih tepuk tangan.